Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2149 sampai bab 2152. Ye Chong tidak memiliki alat transportasi dan sangat tidak nyaman untuk bergerak di sekitar kota pelabuhan. Sekarang seseorang mengambil inisiatif untuk membawanya ke mobil. Ye Chong tidak perlu bersikap sopan padanya. Jadi, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, selamat datang." Huang Xishan sangat gembira saat melihat Ye Chong mengumpulkan mobilnya. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, di mana Anda tinggal sekarang?" "Hotel," kata Ye Chong. Huang Xishan berpura-pura terkejut. Ternyata Tuan Ye pernah tinggal di hotel, itu terlalu merepotkan. "Bagaimana kalau ini, keluarga kami memiliki villa yang sudah kosong. Jika Tuan Ye tidak menyukainya," Huang Xishan berpikir. Setelah memikirkannya, dia mengubah kata-katanya dan berkata, "Tidak, Tuan Ye harus tinggal di sana." Anggap saja itu memberi wajah pada lelaki tua itu, sehingga lelaki tua itu bisa merasa nyaman. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, ini membuatku terlalu kesal." "Tidak, tidak, tidak, Tuan Ye, Anda harus menyimpannya." Huang Xishan sangat ngotot dan ingin Ye Chong mengikutinya. Dia melanjutkan, "Tuan Ye, terima saja sebagai rasa terima kasih saya, dan jika villa saya kosong, itu akan kosong." Ye Chong menggelengkan kepalanya. Melihat Ye Chong sangat ngotot, Huang Xishan tidak punya pilihan selain berkata, "Tuan Ye, jika tidak, Anda bisa tinggal di sini dulu, yang lebih nyaman daripada tinggal di hotel. Setelah Anda meninggalkan kota pelabuhan, Anda bisa kembalikan villa itu kepadaku. Lewat sini tidak apa-apa." Ye Chong mengangguk dan menyetujui Huang Xishan. Faktanya, bagi Ye Chong, hidup sendirian di suatu tempat memang jauh lebih nyaman daripada tinggal di hotel. Huang Xishan sangat gembira ketika dia melihat Ye Chong setuju. "Bagus sekali, Tuan Ye. Saya akan mengirimkan alamat villanya nanti. Anda dapat tinggal di sana kapan saja Anda membutuhkannya." Saat keduanya berbicara, pria lain aktif di sisi lain, pria berjas dan Fatih Chen telah kembali. Mereka telah menyelesaikan formalitasnya, mengeluarkan mobil termahal di toko, dan langsung menaruhnya di depan pintu. Fatih Chen menyerahkan kunci mobil kepada Ye Chong dan berkata, "Tuan, mobilnya sudah siap untuk Anda." Ye Chong mengambil kunci mobil dan berkata kepada Huang Xishan, "Kalau begitu terima kasih, Tuan Huang." Huang Xishan berkata dengan cepat, "Apa yang Anda katakan, Tuan Ye? Sebenarnya, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda." Adegan ini membuat Fatih Chen di sebelahnya terlihat bingung. Huang Xishan yang memiliki status terhormat di mata semua orang, tidak hanya bergegas memberikan mobil senilai puluhan juta kepada orang lain, tetapi juga mengucapkan terima kasih kepada orang lain. "Di dunia ini, kemana aku bisa mencari alasan?" Kemudian, di bawah tatapan iri semua orang, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Huang Xishan dan meninggalkan toko 4S. Ketika Ye Chong melewati pintu masuk pasar perdagangan kendaraan, dia melewati seorang wanita yang berjongkok di sana sambil menangis. Wanita ini tidak lain adalah Gao Li yang baru saja diusir. Gao Li berjongkok di depan pintu, memeluk kepalanya dan menangis, merasa sangat sedih. "Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya tidak memandang orang seperti anjing." Gao Li terus memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. "Bagaimana ini bisa terjadi? Tuhan sangat tidak adil terhadap saya." Kemudian, dia melihat sebuah mobil mewah Porsche baru keluar dari gerbang. Dia penasaran, dan karena kebiasaan profesionalnya, dia mau tidak mau melihat lebih dekat. Dan ketika dia melihat bahwa orang di dalam mobil itu adalah Ye Chong, yang dia anggap remeh sebelumnya, dia merasa lebih kesal. Jika dia tidak meremehkan orang lain, dia mungkin akan menjual mobil mewah ini.
Memikirkan hal ini, Gao Li sangat menyesalinya. Di sisi lain, setelah Ye Chong pergi, Huang Xishan dan pria berjas juga bersiap untuk pergi. Pria berjas itu mengemudikan mobilnya hingga pintu masuk toko 4S. Kemudian, Fatih Chen dengan hormat menyuruh Huang Xishan pergi dari toko 4S. Huang Xishan duduk di kursi belakang mobil. Pria berjas itu tidak langsung mengemudi, tetapi berkata dengan hati-hati, "Tuan, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan. Saya tidak tahu apakah saya harus membicarakannya atau tidak." Huang Xishan jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Hari ini dia berada di jalur Ye Chong. Di masa depan, keluarga Huang mereka perkembangannya sudah dekat. Huang Xishan bahkan merasa dirinya layak menjadi nenek moyang keluarga Huang. Dia berkata kepada pria berjas itu dengan nada cepat, "Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja." Pria berjas itu berkata, "Tuan, saya mendengar wanita itu mengatakan terakhir kali bahwa setelah Tuan Ye Chong menyelamatkan Anda malam itu, dia pergi tanpa meninggalkan jejak apapun, tulis nama Anda. Tetapi, Tuan, Anda memanggil nama Tuan Ye segera setelah kita bertemu hari ini. Ini mungkin celah besar." Pria berjas itu mengatakannya kanan. Ye Chong tidak pernah memberitahu Huang Xishan namanya. Begitu Huang Xishan melihat Ye Chong, dia memanggilnya Tuan Ye. Ini hanya menunjukkan bahwa Huang Xishan telah menyelidiki Ye Chong sebelumnya. Dan inilah yang berusaha dihindari oleh Huang Xishan. Sekarang, jika Anda melakukannya seperti ini, rahasianya akan terungkap. Faktanya, pria berjas itu tidak tahu mengapa Huang Xishan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Secara logika, Huang Xishan jauh lebih pintar darinya, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia terlalu bahagia hari ini. Dan ketika pria berjas mengatakan semua ini dan memandang Huang Xishan melalui kaca spion, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada ekspresi panik di wajah Huang Xishan, melainkan senyuman. Apakah ada celah? Huang Xishan tersenyum penuh arti. Tiba-tiba, pria berjas itu tiba-tiba sadar. Sebuah ungkapan tiba-tiba muncul di benaknya, berbahaya dan licik. Huang Xishan ini benar-benar punya 100 trik. Bukan karena dia melakukan kekeliruan, tapi dia sengaja membeberkan kelemahan pada Ye Chong. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk memberitahu Ye Chong betapa banyak pemikiran yang dia lakukan untuk melakukan semua ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Lagi pula, akan sedikit memalukan bagi master sekuat itu jika identitasnya ditemukan oleh seseorang yang menyelidikinya secara diam-diam. Pendekatan Huang Xishan, di satu sisi, menyelamatkan wajah Ye Chong, dan di sisi lain, juga membuktikan kekuatannya. Selain itu, melakukan hal itu juga memastikan bahwa Ye Chong dapat menemukan ketulusan dan upaya telaten Huang Xishan. Harus dikatakan bahwa kemampuan Huang Xishan dalam memimpin keluarga Huang menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di kota pelabuhan ini cukup mengesankan. Faktanya, Huang Xishan tidak perlu melakukan upaya yang melelahkan seperti itu. Ye Chong sudah melihat dengan jelas hal kecil tentang dirinya ini. Alasan mengapa Ye Chong menerima manfaat Huang Xishan bukan karena dia rakus akan keuntungan kecil. Tentu saja, puluhan juta mobil dan villa mungkin merupakan kekayaan yang banyak bagi masyarakat awam. Namun bagi Ye Chong, ini hanyalah sebuah tawaran kecil. Faktanya, Ye Chong baru saja tiba di kota Hong Kong. Dia tidak terbiasa dengan tempat itu dan tidak memiliki kekuatan sendiri. Dia masih membutuhkan bantuan untuk melakukan banyak hal untuknya. Saat ini, keluarga Huang datang ke rumah mereka secara otomatis. Keluarga Huang cukup kuat, jadi Ye Chong cukup menghubungi keluarga Huang. Oleh karena itu, Ye Chong menerima manfaat Huang Xishan dan menganggapnya sebagai hubungan antara kedua pihak. Huang Xishan berpikir bahwa dia akan sangat senang bertemu dengan master terbaik dalam hal ini. Segera, 3 hari berlalu, dan hari ini adalah batas waktu Ye Chong untuk keluarga Lu. Keluarga Lu tidak mentransfer uang ke kartu Ye Chong, yang menunjukkan bahwa Lu Anqi bertekad untuk gagal membayar tagihan tersebut. Dalam hal ini, Ye Chong tentu saja tidak keberatan pergi ke keluarga Lu untuk menanganinya. Pada hari ini, matahari bersinar terang di kota pelabuhan.
hari cerah yang sangat jarang terjadi. Saat ini, taman belakang villa keluarga Lu di kota Hong Kong penuh dengan tamu dan sangat ramai. Saat ini, keluarga Lu telah mengumpulkan banyak ahli seni bela diri dari kota Hong Kong. Pada dasarnya, keluarga Lu mengundang beberapa master seni bela diri ternama yang diakui di kota Hong Kong. Ada kolam teratai di taman belakang keluarga Lu, yang dipenuhi dengan segala jenis bunga teratai yang berharga. Air di kolam sangat jernih dan Anda dapat melihat beberapa ikan koi merah berenang di bawah air. Kadang-kadang, angin kencang bertiup, menyebabkan bunga teratai bergoyang ke kiri dan ke kanan, mengejutkan capung yang hidup di antara mereka, dan tiba-tiba terbang. Di tengah kolam teratai ada sebuah paviliun. Ada meja bundar di paviliun dan penuh dengan orang. Duduk di kursi kepala adalah kepala keluarga Lu saat ini, Lu Zeren. Putrinya Lu Anqi ada bersamanya. Di kursi lain, ada beberapa pria yang terlihat tidak sederhana. Lu Zeren mengambil gelas anggur dan berkata, "Semuanya, saya, Tuan Lu, terima kasih banyak telah datang, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tetapi saya akan mengingat kebaikan ini." Saat dia mengatakan itu, Lu Zeren meminumnya. Anggur di gelas, semua. Di sebelah Lu Zeren, ada seorang pria duduk. Dia tinggi dan rambutnya dipotong persegi, dia terlihat sangat dalam. Dia terkekeh dan berkata, "Tuan Lu, Anda terlalu sopan. Siapapun yang membuka sasana seni bela diri di kota pelabuhan kami belum menerima bantuan dari Tuan Lu. Hari ini, keluarga Lu dalam masalah, dan kami di sini untuk membantu, itulah yang harus kita lakukan." "Terima kasih, Tuan Wan." Lu Zeren mengangguk pada yang pertama. Dua kursi dari Lu Zeren adalah seorang pria berusia 50-an dengan kantung mata yang dalam. Kapalan di tangannya menonjol, dan sepertinya semuanya adalah otot yang terlatih. Orang ini berkata dengan suara nyaring, "Tuan Lu, jangan khawatir, kami telah menyaksikan Anqi tumbuh dewasa. Sekarang jika ada yang berani menindas Anqi, orang Hongmen kecilku, Hong Taichong, akan menjadi orang pertama yang menolak benar. Tuan Lu, urusan keluarga Lu Anda adalah urusan Bahuangmen kami. Bersama saya, Qin Zuhua, Anda dapat yakin," kata pria lain. Semua orang menyatakan kesediaannya untuk membantu Lu Zeren. Lu Zeren segera mengajak Lu Anqi untuk berterima kasih kepada semua orang. Lu Zeren mengambil gelas anggur lagi dan berkata, "Kalian semua adalah tokoh tingkat Taisan dan Beidou di komunitas seni bela diri di kota Hong Kong. Dengan Anda di sini, saya dapat yakin." Hong Taichong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Lu menganggap kami terlalu tinggi. Kami. Mereka hanyalah pejuang biasa yang benar-benar tidak mampu membeli nama Taisan Beidou." Ketika Hong Taichong mengatakan ini, tidak ada pemimpin yang hadir yang membantahnya. Benar, di dunia seni bela diri kota Hong Kong, satu-satunya yang bisa disebut Taisan Beidou adalah Zhang Daxuan dan Zhang Tianxi, kata Qin Zuhua. Kepala sekolah Wan juga mengangguk, "Ya, siapapun yang berani disebut Gunung Taisan dan Beidou dengan Zhang Tianxi melebih-lebihkan kemampuannya." Lu Anqi berkata, "Saya juga pernah mendengar nama Zhang Tianxi. Apakah legenda itu benar? Apakah Zhang Tianxi benar-benar dewa?" Zhang Daxuan dari kota Hong Kong, yang dikenal sebagai Zhang Tianxi, memasuki Taoisme melalui sihir pada usia 30. Dia telah terkenal sejak lama. Pada usia 40, dia telah mencapai keadaan yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dulunya ada 6 ahli bela diri dari daratan. Pada saat itu, seluruh komunitas seni bela diri di Hong Kong tidak dapat mengangkat kepalanya, sehingga mereka tidak punya pilihan selain meminta Zhang Tianxi untuk mengambil tindakan. Dikatakan bahwa guru Zhang Tianxi memaksakan 6 guru tersebut untuk berlutut dan bersumpah tidak akan pernah datang ke Hong Kong lagi dalam kehidupan ini. Belakangan, Zhang Tianxi ditantang oleh para master dari seluruh dunia, dan tidak pernah gagal. Terakhir kali Zhang Tianxi mengambil tindakan, seseorang melihat Zhang Tianxi menarik sambaran petir dari langit dan membunuh musuh. Setelah itu, Zhang Tianxi menjadi dewa, dan tidak ada yang berani menantang Zhang Tianxi lagi.
Kebanyakan orang di Hong Kong pernah mendengar legenda ini. Gadis seperti Lu Anqi telah mendengarnya berkali-kali, tapi dia tidak percaya itu benar. Hong Taichong tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Kemudian, Song Qingshu, kepala sekte Taiji, berkata, berbicara tentang guru surgawi ini, pernahkah Anda mendengarnya? Tampaknya baru 3 hari yang lalu, Tuan Zhang menerobos batas Gunung Longsu dan benar-benar menjadi semi-abadi. Iya, aku juga mendengarnya, tidak yakin apakah itu benar, kata Qin Zuhua. Tuan Wan berkata, bagaimana ini bisa salah, siapa yang berani berbohong tentang Zhang Tianxi, itu pasti benar. Menjadi setengah abadi, Lu Zeren sedikit tidak percaya, kenapa aku tidak mendengarnya. Selain itu, Lu Zeren tidak tahu seperti apa bentuk setengah abadi ini. Lu Zeren tidak hanya tidak tahu, tetapi para master ini juga tidak tahu, faktanya. Setengah abadi, yang mereka sebut berarti menjadi setengah abadi, langkah master. Namun, Zhang Dao itu hanya pengumuman. Saya yakin berita itu akan bocor setelah beberapa saat. Dia layak menjadi orang nomor 1 di kota pelabuhan kita. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuan Zhang, kata Song Qingshu. Hahaha, Tuan Song, kamu masih ingin bersaing dengan Zhang Tianxi, Tuan Wan tersenyum. Song Qingshu berkata, saya hanya memikirkannya. Semua orang tertawa. Pada saat ini, Lu Zeren melanjutkan, dewa seperti Zhang Tianxi terlalu jauh dari kami. Sekarang keluarga Lu dalam masalah. Kami masih harus bergantung pada Anda. Seorang pria kurus dan pendek berkata, Tuan Lu, sama-sama, bukan ini masalahnya. Ini hanya masalah keluarga Lu Anda, dan ini juga masalah seluruh komunitas seni bela diri kami di kota Hong Kong. Orang ini adalah Xian Yuxiu, kepala besi sekte tinju. Hong Taichong juga berkata, ya, dia hanyalah seorang pejuang asing. Dia berani merajalela di kota pelabuhan kita. Ini sama sekali tidak menghormati komunitas seni bela diri di kota pelabuhan. Dia akan membayar harganya, Lu Zeren berkata. Semuanya, berhati-hatilah. Orang ini bukan orang biasa. Kudengar geng Haonan mendapat pukulan telak olehnya. Geng gangster Haonan bisa menangani orang biasa dengan baik, tapi di depan pejuang kita yang sebenarnya, mereka adalah hanya sampah. Xian Yuxiu berkata dengan nada menghina. Qin Zuhua berkata, sebenarnya saya sudah memeriksa kondisi ayam air yang mati itu. Dia ditendang sampai mati. Kekuatan tendangan itu benar-benar tidak ringan. Terlihat bahwa orang lain juga seorang pejuang. Setelah mengatakan ini, semua orang terdiam. Seorang seniman bela diri yang membunuh orang di kota Hong Kong akan berdampak pada komunitas seni bela diri di kota Hong Kong. Pemimpin Wan berkata, saya kenal sebagian besar prajurit dari daratan. Saya sudah berurusan dengan mereka. Jadi setidaknya saya harus tahu nama mereka. Tapi ini pertama kalinya saya mendengar yang bernama Ye Chong. Dan, kudengar, sepertinya Ye Chong ini masih sangat muda. Qin Zuhua memandang Lu Zeren, seolah mencari jawaban. Lu Anqi mengangguk dan berkata, sepertinya dia seumuran denganku. Qin Zuhua berpikir sejenak dan berkata, sepertinya dia baru saja menjadi seorang pejuang. Kamu bisa menjadi seorang pejuang, prajurit pada usia 20. Prajurit itu sebenarnya jenius, kata kepala Wan. Xian Yuxiu mencibir, sayang sekali dia terlalu sombong. Dia menggunakan beberapa keterampilan untuk datang ke kota pelabuhan kita untuk menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak ingin hidup atau mati. Ya. Dia bahkan mengancam Nona Lu. Kamu benar-benar mencari kematian, kata pemimpin Wan. Hei, keponakan tertua, kamu tidak perlu takut. Dengan kami di sini, bagaimana kami bisa membiarkanmu terluka, kata Qin Zuhua. Hong Taichong juga berkata, itu benar. Jangan khawatir. Selama anak laki-laki bernama Ye Chong itu berani datang hari ini, orang Hongmen kecilku akan menjadi orang pertama yang naik dan menghancurkannya. Aku berkata, Hong Taichong, kamu adalah terlalu tidak tahu malu. Sekarang apakah Anda sudah memesan tempat duduk? Pemimpin Wan berkata, tidak, saya ingin menjadi orang pertama yang naik. Jangan khawatir, saya hanya akan melumpuhkannya, bukan membunuhnya.
dan menyerahkannya kepada Anda. Kamu bahkan kentut, kamu telah melumpuhkannya. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan kami? Kata Qin Zuhua. Song Qingshu berkata, bagaimana kalau begitu? Izinkan saya, Sekte Tai Chi, menjadi orang pertama yang mengambil tindakan dan memberi pelajaran pada anak ini. Semua orang tertawa sambil berbicara. Mereka sepertinya menganggap Ye Chong sebagai lelucon dan tidak menganggap Ye Chong sebagai ancaman. Saat semua orang sedang berbicara, mereka tiba-tiba teringat sebuah suara, 3 hari sudah habis. Saya di sini untuk menagih hutang. Suara ini mengagetkan semua orang. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda berdiri di tepi kolam teratai dan di pintu masuk jalan papan pavilion. Itu tidak lain adalah Ye Chong. Namun, Ye Chong mengubah penampilannya hari ini. Ye Chong sedikit mengubah tulang di wajahnya, rambutnya menjadi beberapa inci lebih panjang, dan tinggi badannya juga bertambah 10 cm. Saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi seorang anak laki-laki tampan, seolah-olah dia adalah ciptaan Nuwa yang paling bijaksana ketika dia menciptakan manusia. Seluruh wajah 360 derajat tanpa jalan buntu, ujung dan sudut tajam, mata dan alis cerah, kulit putih, dan 10.000 kali lebih tampan dari bintang-bintang di TV. Dia mengenakan pakaian biru dan berdiri di sana dengan sikap anggun, seperti pemuda tampan dari orang asing. Faktanya, Ye Chong mengubah penampilannya untuk menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, dengan mengubah penampilannya, Ye Chong berubah menjadi pria tampan. Bagaimanapun, setiap orang menyukai kecantikan. Meski berpenampilan natural bagus, siapa yang bisa menolak menjadi lebih tampan? Begitu Ye Chong muncul, mata Luan Qi langsung lurus kapan dia pernah melihat pria tampan seperti itu. Melihat seseorang tiba-tiba muncul, semua orang juga tercengang. Tidak ada yang memperhatikan ketika Ye Chong muncul. Faktanya, orang-orang ini pun merasa pria tampan di depan mereka terlalu tampan. Lu Zeren semakin bingung. Dia bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Karena secara logika, keluarga Lu dijaga sangat ketat. Bagaimana orang luar bisa masuk dengan mudah? Tapi orang ini sebenarnya muncul di sini dengan sangat diam-diam. Apakah orang ini musuh atau teman? Lu Zeren tidak tahu. Ye Chong mengabaikan pertanyaan Lu Zeren dan hanya berkata dengan tenang, 3 hari telah tiba dan seseorang meminta saya untuk menagih utangnya. Hong Taichong bertanya, Tuan Lu, Nona Lu, apakah ini Ye Chong yang Anda bicarakan? Luan Qi He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Bajingan Ye Chong itu, bagaimana dia bisa setampan pria ini? Jangan menghina pria tampan ini. Lu Zeren mengabaikan tatapan nimfomaniak Luan Qi dan bertanya, siapa kamu? Saya teman Ye Chong, nama saya Lin Long. Saya dengar Anda berhutang 300 juta yuan kepadanya. Saya datang ke sini khusus untuk menagih utang itu, kata Ye Chong. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba teringat nama Lin Long. Jika dia menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan di kota Hong Kong, mungkin tidak akan ada masalah. Pikir Ye Chong, hati Lu Zeren mencelos. Sepertinya orang yang datang itu jahat. Luan Qi tampak seperti seorang nimfomaniak Lin Long. Nama yang sangat tampan, sangat cocok untukmu, Tuan Lin Long. Jangan tertipu oleh bajingan Ye Chong itu, aku tertipu olehnya. Ye Chong tercengang, memikirkan. Itu Luan Qi juga orang yang tidak punya otak. Dan Hong Taichong mencibir, anak ini sedikit lebih tampan. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia mungkin hanya bodoh. Faktanya, kekuatan. Ye Chong terlalu kuat. Orang-orang Hong Taichong level tidak dapat sepenuhnya mendeteksi tidak meninggalkan tubuh Ye Chong. Setelah mengatakan itu, Hong Taichong berdiri dari kursi dan berkata, kami telah sepakat sebelumnya bahwa ketika anak ini datang, saya akan membunuhnya terlebih dahulu. Jangan ada di antara kalian yang berdebat dengan saya. Dengan itu, Hong Taichong pergi. Keberjalanlah ke arah Ye Chong, kepala lainnya tertawa saat melihat ini. Haha, Hong Taichong ini pemarah, kata Qin Zuhua. Song Qingshu berkata, lupakan saja.
biarkan Kepala Hong merawat bocah kecil ini, dan mari kita terus minum. Di antara kata-kata beberapa orang, mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong. Hanya Luan Qi yang sedikit khawatir. Dia tidak khawatir tentang Hong Taichong, tapi khawatir tentang Ye Chong, atau khawatir tentang Lin Long, yang disakiti oleh Hong Taichong. Ye Chong juga melangkah ke jalan papan dan berjalan perlahan menuju pavilion. Hong Taichong sangat cepat sebelum Ye Chong berjalan beberapa meter. Hong Taichong berhenti di depan Ye Chong. Lin Long, kan, nak, aku menyarankanmu untuk segera keluar dari sini. Jangan biarkan aku merusak wajah bocah cantikmu, dan kamu tidak akan bisa makan dengan wajahmu di masa depan. Ejek Hong Taichong. Ye Chong memandang Hong Taichong dari atas ke bawah dan menemukan bahwa dia hanyalah seorang prajurit tingkat Suan biasa. Di mata Ye Chong, level ini dapat diringkas dalam 3 kata, tidak memenuhi syarat. Tentu saja, di dunia sekuler, wajar jika prajurit tingkat Suan mendominasi satu sisi dan menjadi kepala sekte. Ye Chong bahkan tidak repot-repot bertarung dengan orang-orang setingkat ini. Dia berkata dengan dingin, sekarang aku memberimu kesempatan, keluar dari sini. Jangan tunggu aku melakukannya, dan kamu akan menyesalinya lagi. Hong Taichong tertawa. Aku, Cao, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu benar-benar anak yang aneh. Oke, biarkan aku menghancurkanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, Hong Taichong mengulurkan tangannya dan mencentang Ye Chong. Jika kamu punya nyali, cukup datang dan lihat bagaimana aku membunuhmu. Ketika Ye Chong melihat bahwa Hong Taichong menolak untuk pergi, dia tidak membuang waktu dan berjalan langsung menuju Hong Taichong. Setelah berjalan kurang dari 10 langkah, Ye Chong sudah berdiri dekat Hong Taichong. Seluruh jalan papan menuju pavilion tidak lebar. Hong Taichong berdiri di sana dan memblokir jalan. Hong Taichong, sebaliknya, memeluk bahunya dan menatap Ye Chong dengan senyum menghina di wajahnya. Saat ini, beberapa orang di pendopo masih minum dan makan daging. Mereka sepertinya tidak menganggap serius Ye Chong sama sekali. Mereka menunggu Hong Taichong berurusan dengan Ye Chong dan kembali minum. Kemudian, semua orang hanya mendengar suara bang. Hong Taichong terbang dan jatuh langsung ke kolam teratai di sebelahnya, menyebabkan percikan air yang besar. Setelah semua orang mendengar suara jatuh ke dalam air, mereka melihat ke arah mereka. Akibatnya, semua orang mengetahui bahwa Ye Chong masih berdiri di sini, tetapi Hong Taichong telah menghilang. Mereka melihat ke air lagi dengan heran. Saat ini riak di air belum hilang. Apakah Hong Taichong yang jatuh ke air? Semua orang tercengang, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Faktanya, bahkan Hong Taichong sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, Hong Taichong merasakan matanya menjadi gelap, seolah-olah ada angin kencang yang bertiup ke arah wajahnya. Sebelum dia dapat mengambil tindakan, seluruh tubuhnya terbang keluar. Lalu, matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Para kepala di sini sepertinya tidak percaya bahwa Ye Chong melemparkan Hong Taichong ke dalam air. Mereka lebih percaya bahwa ini adalah semacam tipuan yang dimainkan oleh Hong Taichong. Karena Hong Taichong awalnya suka melakukan hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Namun, setelah menunggu beberapa detik, mereka melihat Hong Taichong tidak muncul, dan kemudian mereka merasakan sesuatu benar-benar telah terjadi. Mungkinkah Hong Taichong dipukuli sampai mati? Wow, tidak mungkin, dia sangat tampan dan berkuasa. Dia bahkan lebih kuat dari para pemimpin gemuk dan bertelinga besar ini. Alangkah baiknya jika orang seperti itu adalah laki-laki saya, Luan Qi berpikir dalam hatinya. Pemimpin Fang mendengus dingin dan berkata, saya ingin melihat apakah anak ini benar-benar sebaik itu. Dengan mengatakan itu, pemimpin Fang berdiri dan berjalan perlahan ke arah Ye Chong. Kali ini, semua orang meletakkan gelas anggur mereka dan memandang Ye Chong dan pemimpin Fang. Pemimpin Fang pandai bela diri, dia memiliki tubuh yang besar, meskipun biasanya dia terlihat memiliki perut buncit. Namun, begitu dia memasuki kondisi bertarung, otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak dan dia langsung menjadi setinggi King Kong.
Meskipun Ye Chong telah memanjangkan tinggi badannya, dia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pemimpin Fang. Namun, dalam pandangan Luan Qi, Ye Chong dan pemimpin Fang yang berdiri bersama seperti anak laki-laki tampan dan monster yang berdiri bersama. Dan sepertinya kekuatan kedua orang tersebut tidak berada pada level yang sama sekali. Kepala sekolah Fang berteriak, "Nak, saya Wan Xinshan, kepala sekolah sekte Wan Li di kota Hong Kong. Hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya seni bela diri kami di kota Hong Kong. Lihat betapa beraninya Anda menjadi begitu sombong." Saat kepala sekolah Fang berbicara, Ye Chong tidak memperhatikan sama sekali dan sepertinya menganggap pemimpin Fang sebagai orang yang transparan. Dan kemudian, terdengar suara "huh", dan sebelum pemimpin Fang selesai berbicara, dia terbang keluar. Sama seperti Hong Taichung sekarang, sebelum pemimpin Fang menyadari apa yang sedang terjadi, dia dipukul oleh Ye Chong dan jatuh ke kolam teratai, menyebabkan percikan air yang besar. Kali ini, semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di mata mereka, Ye Chong sepertinya tidak bergerak sama sekali, tapi hanya berjalan perlahan. Dan ketika dia mendekati kepala sekolah Fang terbang keluar. Di sini, apakah anak ini memiliki kemampuan seperti itu? Qin Zuhua bertanya dengan kaget. Song Qingshu berkata, sulit dipercaya. Tidak mudah untuk bisa menjatuhkan Tuan Fang dalam satu gerakan. Lu Zeren di sebelahnya sedikit panik. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah saya benar-benar berpikir bahwa Ye Chong? Nak, bisakah kamu melakukan ini? Aku memanggil seorang penolong, dan tampaknya penolong ini sangat kuat. Kepala-kepala yang hadir saling memandang, agar adil. Tidak satupun dari mereka yang tampak yakin bahwa mereka bisa menjatuhkan pemimpin Fang dengan satu gerakan. Tampaknya pemuda bernama Lin Long ini lebih kuat dari mereka. Siapa Lin Long ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kata Song Qingshu. Qin Zuhua memandang Song Qingshu dan berkata, tidak peduli apa identitasnya, bagaimana kalau kita berdua bekerja sama untuk menghadapinya? Song Qingshu sedikit malu, tapi kita semua adalah sekte terkenal di dunia, dan kita bekerja sama untuk menindas seorang pemuda. Jika ini menyebar, Song Qingshu hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan, tetapi semua orang mengerti dia. Mereka berdua biasanya orang yang berkuasa, tapi sekarang mereka bekerja sama untuk menindas orang. Jika tersiar kabar, orang memang akan mengolok-olok mereka. Kalau begitu kita akan membunuhnya. Mata Qin Zuhua berkilat dengan niat membunuh. Song Qingshu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Untuk menyelamatkan muka mereka sendiri, sekarang mereka hanya bisa bekerja sama untuk membunuh Ye Chong. Memikirkan hal ini, Qin Zuhua dan Song Qingshu berdiri. Kedua pria itu melompat dan berubah menjadi dua bayangan hitam. Detik berikutnya, bayangan hitam melintasi jarak garis lurus lebih dari 30 meter dan keduanya mendarat di depan Ye Chong. Saking kuatnya kekuatan kedua orang tersebut hingga langsung terjatuh ke jalan papan, tidak meremukkan jalan papan, melainkan menimbulkan riak-riak pada air di bawah jalan papan. Di bawah kaki mereka, dua riak besar menyebar. Menghadapi unjuk kekuatan kedua pria itu, Ye Chong hanya mencibir dan tidak berhenti. Saat ini, dia telah sampai di tengah jalan papan. Kecepatan Ye Chong sangat lambat, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya mereka hanya berjalan-jalan, tetapi hal itu membawa banyak penindasan pada Qin Zuhua dan Song Qingshu. Dalam sekejap mata, keduanya dekat dengan Ye Chong. Kemudian, dengan suara cang celang, pedang panjang yang bersinar tiba-tiba muncul di tangan Song Qingshu. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa kuatnya keterampilan pedang Tai Chi-ku. Setelah mengatakan itu, cahaya dingin melintas di tangan Song Qingshu, dan cahaya pedang putih menebas ke arah Ye Chong. Cahaya pedang ini tampak sangat lambat, meninggalkan serangkaian bayangan di udara, seolah-olah lusinan pedang panjang menebas Ye Chong pada saat yang bersamaan. Melihat ini, para kepala yang duduk di pavilion bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ilmu pedang yang bagus, ya? Pedang ini cukup untuk menyegel alam tingkat bumi.
kekuatannya dapat membelah gunung dan membelah tanah. Semua orang memuji, Lu Anqi tidak memahami hal ini, tapi sekarang dia tidak khawatir tentang Linlong. Saat dia berbicara, pedang Song Qingshu jatuh di dekat Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, mengulurkan jarinya ke udara, melihat momen yang tepat, dan menjentikkan pedang Song Qingshu dengan ringan. Kemudian, dengan suara dentang, pedang di tangan Song Qingshu segera terbang, berputar 2 kali di udara, dan kemudian jatuh ke dalam air. Pedang Tai Chi Song Qingshu menekankan penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Kekuatan lawan akan sepenuhnya dilenyapkan oleh energi Tai Chi miliknya, seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Sayangnya, dia bertemu Ye Chong. Kekuatan Ye Chong begitu kuat sehingga benar-benar melampaui ambang batas kemampuan Song Qingshu untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan, dan langsung menghunus pedangnya. Di saat yang sama, 2 sinar ungu bersinar, 2 sinar cahaya ungu keluar dari lengan baju Qin Zuhua. Ternyata Qin Zuhua pandai menyembunyikan senjata. Saat Ye Chong dan Song Qingshu sedang menghadapi musuh, Qin Zuhua tiba-tiba menyembunyikan senjatanya dan ingin menyelinap menyerang Ye Chong. Tidak cukup, bagaimana serangan tingkat ini bisa melukai Ye Chong? Sebelum 2 jarum perak bisa mencapai Ye Chong, mereka didorong kembali oleh kekuatan energi yang kuat. Dia kembali ke jalur aslinya. Sebelum Qin Zuhua bisa bereaksi, dia tertusuk oleh jarum peraknya sendiri. Wajah Qin Zuhua langsung berubah menjadi ungu, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia mati karena racun. Kemudian, Ye Chong melambaikan tangannya, dan kedua orang itu terjatuh ke dalam air lagi, bersambung.